anak dulu, kasihan anaknya kecil terus nggak gede-gede. Ini saya baru search di Google, artinya ya kan? Rasanya Biar kena ludah di pipi. jijai. Lanjut sama Kores. Ahava Entertainment. Nama abang Silakan. siapa nih? Saya Perah. Apola. Hah? Perah? Nama siapa bang? Apola ya. Saya manggilnya apa nih? Kok Pera. Apola? Perah aja. Pera. Iya, ini saya pertama kali masuk ke komalnya abang. Oh iya. Oh, saya punya Silakan. teman. Pera narasumber saya. Diskusi aja kali ya bang ya. Ya nanya aja, nggak usah diskusi, nanya aja sampai masuk Islam. Kenapa teman-teman Muslim tidak mau menuhankan Yesus? Padahal kan Yesus pribadi yang paling baik. Silakan. Eh, Jawabannya gini ya, kita ngobrol santai aja ya, kita ngobrol warung kopi. Perkara menuhankan Ahava itu nggak kayak kita pacaran gitu. Misalnya kita lihat, oh ini ceweknya cantik nih, bagus, saya mau dia jadi pacar saya. Nggak kayak gitu. Kalau perkara Tuhan, kita nggak bisa melantik dia atau pengen dia seperti itu. Tuhan itu sudah ada dari dulu gitu kan, sehingga kita tahu dia Tuhan dari perkataannya, dari kemahakuasaannya kan gitu. Ya. Kalau bukan dari perkataannya, bukan dari kemahakuasaannya, maka kita jatuhnya fitnah. Jatuhnya kita malah menuhankan Tuhan yang salah. Inilah yang terjadi ketika ditanya kenapa kita nggak menuhankan Yesus. Ya karena Yesusnya sendiri mengatakan ada Tuhan langit dan bumi. Itulah yang dia sembah gitu loh. Kok malah kita nyembah dia yang ngomong gitu, Ahava. Kalau saya bilang Yesus itu representasi Allah itu gimana? Enggak, gini Ahava, nggak ada masalah lu mau ngomong apapun tentang Tuhan selama Tuhannya memang berkata seperti itu. Kalau Tuhannya nggak pernah ngomong seperti itu, jatuhnya kita fitnah, kita mengfitnah Tuhan gitu. Contoh misalnya kita lihat di Matius 11:25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, Bapa," gitu kan. Jelas banget itu. Seterang benderang mata kita membaca gitu. Loh, Tuhan langit dan bumi, Bapa ternyata. Yesus siapa? Yohanes 17:3 gitu. Inilah hidup yang kekal, di mana kalian mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang Bapa utus kan gitu. Loh, udah jelas-jelas Yesus menempatkan dirinya utusan gitu. Ya udah itulah yang diimani, itulah yang dipercaya gitu. Jangan fitnah mereka gitu. Alhamdulillah. Baik. Jadi inilah kenapa alasannya kami itu tidak menuhankan Yesus gitu. Karena dari Islamnya sendiri benar-benar Tuhan itu menjelaskan secara gamblang mana berhala, mana Tuhan yang benar. Dari kitab yang kita pelajari sebagai lawan dialog kami, ternyata ya memang nggak ada gitu kan. Yesus berkata dia Tuhan, atau murid-muridnya berkata dia Tuhan langit dan bumi. Atau di perjanjian lama kitabnya Yahudi mengatakan nanti akan ada Tuhan turun ke bumi. Itu semua nggak ada semuanya gitu loh. Nggak ada semuanya. Gitu Ahava. Tapi dia pernah bilang aku dan Bapa satu loh. Nggak cukup untuk mengatakan dengan begitu dia Tuhan gitu. Karena di Yohanes 17:11 dan juga Yohanes 17:22 Yesus mengatakan murid-muridnya dan juga Bapa mereka ini satu gitu. Mereka ini sama-sama bukan datang dari dunia gitu dia bilang gitu. Kalau dengan murid-muridnya nggak pernah kayaknya bilang satu. Tapi kalau Yohanes dengan Bapa dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Bukan nggak pernah dia bilang ya, lebih Jadi tepatnya kalau nggak saya pernah bilang Ahava dengar. Yesus itu representasi Bapa itu sendiri, ya ada kemungkinan kan? Nggak bisa dalam keselamatan dari agama dari Tuhan yang benar itu nggak ada kemungkinan adanya itu benar dan salah gitu loh. Nggak ada tengah-tengah, nggak ada abu-abu. Kita baca Yohanes 17 ya. Yohanes 17:11 gitu kan.
Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia ini Yesus yang berbicara. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nanti dia ulang lagi ini di Yohanes 72, di Yohanes 17:22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Mau gimana ini? Yohanes 17, Ahava silahkan. Yohanes 17:11 dan Yohanes 17:22. Yohanes berapa? 17. Yohanes Yohanes 17 11, nomor 11 yang pertama. nomor 11 dan aku Sama dan aku tidak ada lagi ya. dan iya, Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa. Oh, yang kudus pemberian mereka ini, itu. Tentang duka cita. Tentang doa Yesus. iya. Yesus berdoa. Nah ini yang nggak pernah dibicarakan di gereja gitu. Selalu di framing mengenai bapaknya sendiri. Tapi ketika Yesus mengatakan dia dan muridnya dan Bapa satu di Yohanes 17, ini nggak pernah dibawakan. Nggak ngerti kenapa. Ya, Selalu ada yang ditutupi gitu loh. kalau Yesus itu representasi Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, masuk akal kalau menurut saya. Ini kan doa Yesus kepada Bapa. Jadi, Iya. ini kan cerita Yesus pada zaman dulu. Jadi keadaannya membuat Allah harus berkata seperti ini gitu. Membuat Allah seperti ini. Pertama itu perkataan Yesus, bukan perkataan Allah. Terus yang kedua, inilah representasi. Kita lihat Tuhan bilang apa mengenai perkara representasi itu. Tunggu, kita akan buka ke nah ini Yesaya 42 nomor 8 gitu. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung gitu. Jadi Tuhan itu nggak akan pernah merepresentasikan apapun tentang kemahaannya kepada yang lain gitu. Yesus ini yang lain, Ahava. Yesaya 4:28. Gitu. Tuhan berkata seperti itu. Jangan kita mengimani yang kebalikannya gitu. Pertama, ketika Ahava bilang Yesus ini representasi, Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Kedua, Tuhan berkata sebaliknya, tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain gitu. Bukan kemuliaan. Iya, kemuliaan. Artinya kalau Yesus nggak mulia, ya Yesus bukan Tuhan dong, kan gitu. Sesimpel itu, Ahava. Itu bukan ngomongin Yesus. Memang Bapak nggak pernah sama sekali ngomongin Yesus, nggak pernah sama sekali. Bahwa Mesias akan datang itu Allah Bapa pernah bilang gitu pada zaman Enggak, ini juga ini datangnya dari doktrin, dari apa ya, rumusan atau formula pribadi kekristenan gitu. Di Perjanjian Lama tidak pernah sekalipun dibahas baik dari Tuhan maupun nabi-nabinya tentang Mesias. Ini konsep yang nggak tahu kapan datangnya. Silahkan dicariin kalau ada. Silahkan. bahwa akan datang. Ya. Mesias, baptis gitu. Itu tuh perkara-perkara baru. Kalau dalam Islam itu ajaran baru atau singkatnya bid'ah gitu kan. Di Perjanjian Lama nggak ada itu, baptis, Mesias, itu nggak ada sama sekali itu.
Coba dicek gitu. Di mana ini Musa ngobrolin Mesias? Di mana Tuhan Allah Israel ini ngomongin Mesias gitu? Nggak ada sama sekali. Mesias itu konsep kapan tahun itu? Ntar ya. Boleh. Yahudi menanti-nantikan Mesias. Di mana tertulis perjanjian lama Yahudi menanti-nantikan Mesias? Kenapa? Ya coba silakan. Kenapa Kores dapat yang waras sih? Kenapa aku dapat yang nggak waras? Kenapa? Mau nih. Ayo, masuk Kak Yardi. Enggak. Aku dengerin aja lah. Lanjut. Oh, ya. Aku juga banyak belajar dari Aki Kores. Lanjut, aku nyatetin Aki. Banyak belajar. Ya udah, bayar ya. Nanti akhir bulan gua tagih. Si. Di Mika 5 ayat Mika 2. berapa? Oke, Mika silakan. Mika. Tunggu ya. Yosi Market. Yosi ini agama apa, Bang? Aku Muslim, Mbak. Oh iya. Mika. Dulu Abang ya. Ini. Boleh? Iya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mika berapa? 2 ayat 9. Mika 29, oke. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayi kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Nggak nyambung, tapi nggak apa-apa, usahanya gue apresiasi. Kores itu adalah yang dibesarkan. Kores itu raja saya. Enggak, itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu nggak kenal Yesus, kenalnya Jesus. Jesus itu juga Isa Al-Masih. Itu si Longinus. Jadi di Malaysia itu teman-teman tidak membedakan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Jesus Christ. Nah, bahasa nasional mereka kan bahasa Inggris. Itu mereka menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam dengan Jesus Christ adalah satu person yang sama. Nah, bedanya di mana? Bedanya mereka nggak percaya dengan Al-Quran dan orang Islam. Bahwa Jesus Christ itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah yang KW. Mereka tahu di dalam Al-Quran itu Jesus Christ tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Mereka tahu. Tapi karena mereka menolak kebenaran itu, maka jadinya pura-pura bego, pura-pura gila. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, kalau mereka meyakini Jesus Christ nggak disalib, nggak ada Kristen. Kristen nggak ada. Padahal yang membuat berita penyalipan itu adalah Paulus. Jadi sudah penangkapannya saja ada hiruk pikuk, ya. Tidak ada satu fakta kebenaran bahwa tidak ada di situ insiden salah tangkap atau saksi mata yang terdapat di dalam Bible Jesus itu disalib. Nggak ada. Kemudian 4 gospel ini adalah karangan yang kalau orang jeli, orang detail membaca Bible itu hanyalah perumpamaan atau sangkaan belaka. Coba kita ambil contoh di Lukas tentang penyaliban. Dari mana Lukas mendapatkan berita bahwa Yesus disalib? Mengatakan bahwa Yesus itu di tengah-tengah ada orang yang juga disalib. Sementara dia tidak melihat kejadian itu. Begitu divalidasi, dari siapa saksinya? Tidak ada satupun nama yang disebutkan. Ini karangan. Coba buktikan kalau saya salah. Naik kalian. Lukas dulu ya. Lukas sudah kebukti bahwa Lukas tidak sezaman dengan Yesus. Tidak mengikuti bertemu langsung dengan Yesus dan para murid. Yang 12 termasuk yang satunya Yudas. Itu tidak ketemu si Lukas ini. Kemudian Matius menceritakan ada tuh karangan dia yang dia sebut juga ada namanya Yesus Barabas.
Ini identik untuk orang yang berpikir, oh berarti Yesus, nama Yesus bukan hanya satu. Sementara malaikat mengatakan, berilah nama Yesus. Matius, Lukas, itu malaikat berkata, berilah nama Yesus. Ternyata sudah ada juga yang pakai nama Yesus. Dan ironisnya, orang-orang Kristen nggak berpikir nama Nabi itu adalah pemberian daripada Sang Pencipta melalui malaikat Jibril. Coba, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ada nggak nama Muhammad? Nggak ada. Lalu nama Isa Al-Masih, ada nggak? Nggak ada. Harusnya begitu ya. Yesua Hamasyah, ternyata di Bible ada disebut Yosua bin Nun. Yesua Hamasyah, Yesua bin Nun, Yosua bin Nun. Terus kemudian ada lagi itu, Yesus bin Sirah. Coba, di Deuterokanonika kanon yang kedua, ada kitab namanya Yesus bin Sirah. Loh, itu masuk dalam Bible. Tempat kepercayaan orang Katolik. Nah, hal semacam ini, apakah saudara-saudara Kristen tidak berpikir gitu? Kenapa di Matius itu terdapat nama Yesus Barabas? Padahal orang Ibrani menyebut bar itu adalah bin. Abbas itu adalah bapa. Yesus Barabas artinya kalau diterjemahkan, Yesus putra bapa. Ada orang Yahudi namanya bapa? Nggak ada. Ada namanya Abbas? Nggak ada. Jadi metodologi untuk mengkaji, mendeteksi adanya tersinyalir bahwa Bible ini memang karangan manusia, berbagai macam keilmuan. Ilmu tentang pengetahuan bagaimana mendiagnosa penulis ini seperti apa, kandungannya gimana, apa maksud penulis ini, benar-benar kejadian yang dikutip atau hanya dongeng semata. Apakah terverifikasi oleh penulisnya secara langsung? Kan itu yang harus diuji, karena adalah karangan manusia. Tapi kalau scripture atau kitab suci yang datangnya dari Tuhan langsung, pasti turunnya itu ada yang disebut dengan unlogic, bagian daripada mukjizat. Itu poinnya, pemahamannya. Kalau sudah diyakini kitab suci yang datangnya dari Tuhan langsung, Tuhan yang maha mengetahui memberikan pemahaman, petunjuk kepada manusia yang ciptaannya, kenapa ditolak? Dikatakan Nabi Isa alaihissalam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Kan jelas di situ. Tapi ya banyak argumentasi yang tidak mendasar, hanya sebuah bantahan atau sifatnya defensif. Tidak menerima bahwa diskusi itu sudah menemukan puncak. Oh, ini yang kami akui kitab ternyata karangan manusia. Nah, kalau itu terjadi, selesai. Lalu kenapa ada bantahan, ada defensif? Ya, supaya tidak merasa disalahkan atau dianggap sebagai orang bodoh. Padahal ada nggak manusia yang mau dikatakan bodoh? Nggak ada. Tapi di dalam Bible kata-kata bodoh itu yang diartikan kemudian jadi jahil, ini dikatakan di situ ya. Matius 5 nomor 22. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, itu orang yang menutup diri dari kebenaran, tidak beriman, itulah kafir. Tapi LAI memasukkan kata kafir itu untuk menerjemahkan original teks raka. Artinya definisinya adalah goblok dan tolol.
Kenapa nggak ditulis? Barang siapa menyebut saudaranya goblok dan tolol, maka harus diserahkan kepada mahkamah agama. Kemudian ada lagi frase kata berikutnya. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, jahil. Sejak kapan orang Indonesia tahu jahil? Akhirnya apa? Yang membodohkan, menyesatkan publik, jahil ini dianggap jahil. Suka ngisengin orang itu jahil katanya.